Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah rumah tua yang ditinggalkan oleh penduduknya. Rumor di kalangan warga menyebutkan bahwa rumah tersebut terkenal sebagai tempat terkutuk yang dihuni oleh roh jahat. Seorang pemuda bernama Arya, penasaran dan penuh rasa ketidakpercayaan, memutuskan untuk memeriksanya sendiri. Pada suatu malam gelap, Arya memasuki rumah tersebut dengan hati-hati. Suasana di dalam rumah terasa mencekam, dan suara langkah kakinya menggema di koridor yang gelap. Saat ia menjelajahi ruangan-ruangan yang sunyi, ia merasakan kehadiran yang tidak terlihat di sekitarnya. Seketika lampu yang ia bawa menyala sendiri, mengungkapkan bayangan-bayangan misterius yang berdansa di dinding. Namun Arya tidak melihat apa-apa. Ketika menoleh ke arah bayangan itu, hatinya berdegup kencang dan ia merasa semakin terperangkap dalam situasi yang tak terduga. Ketika Arya berada di ruang tengah, ia mendengar suara bisikan lembut yang menyebut namanya. Serpihan rambut di tengkuknya berdiri, dan ia merasa ada yang mengawasinya dari balik kegelapan. Ia mencoba keluar dari rumah, namun pintu yang sebelumnya terbuka kini menutup dengan sendirinya. Bayangan-bayangan itu semakin dekat, dan Arya merasa dirinya terjebak dalam alam tak kasat mata. Sesuatu yang tidak terlihat merangkulnya erat, membuatnya kesulitan bernafas. Ia melihat wajah-wajah pucat yang tersenyum dengan kejam. Dengan sekuat tenaga, Arya berhasil keluar dari rumah itu. Namun sejak malam itu ia tidak pernah lagi menjadi dirinya yang dulu. Tatapan mata pucat dan bisikan misterius terus menghantuinya, mengingatkannya pada malam ketika ia hampir menjadi bagian dari bayangan malam yang gelap. Cerita ini menjadi peringatan bahwa tidak semua keingintahuan membawa kebaikan, dan terkadang rumah-rumah tua menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang bisa kita bayangkan. Cerita selanjutnya, warung misterius. Saat aku dan keluargaku berkunjung ke rumah nenek yang ada di Ciamis, Jawa Barat, kebetulan hari itu kami berangkat dari Jakarta pukul 12 siang dan sampai di Kabupaten Ciamis menjelang maghrib karena sering berhenti di perjalanan. 30 menit lagi kami akan sampai di rumah nenek. Namun ayah ingin pergi ke WC, dan di kampung itu kami berhenti di sebuah warung remang-remang di pinggir jalan. Sang punya warung memiliki tatapan yang dingin. Kami ingin menumpang di WC-nya, dan ia hanya mengangguk. Setelah ayah membuang hajatnya, aku dan ibuku membeli beberapa cemilan di warung itu, seperti kue dan roti serta 2 botol minuman. Setelah selesai, lalu kami membayar dan mengambil uang kembalian, dan sampailah di rumah nenek. Karena sampai rumah nenek sudah larut malam, jadi kami langsung tidur saja. Dan keesokan harinya aku bercerita kepada nenek yang ayah numpang ke WC di warung perempatan jalan menuju rumah nenek. Dengan terkejutnya nenek bahwa di sana tidak ada warung karena sudah terjadi kebakaran sebulan yang lalu dan penghuninya semua meninggal. Warung itu dirampok dan dibakar oleh malingnya. Kami yang merasa tidak percaya membawa kresek kue dan roti yang kami beli dari sana, dan ternyata semua makanan itu telah kosong. Uang kembalian pun sudah berubah, dan kami mulai percaya dengan cerita nenek bahwa
yang kami temui kemarin adalah makhluk halus. Ikuti terus cerita-cerita pendek dalam bentuk cerita yang singkat, cerita horor yang menegangkan. Selamat menikmati. Kita beralih ke cerita eksperimen tidur. Pada tahun 1947, pemerintah Soviet melakukan eksperimen tidur yang mengerikan pada sekelompok narapidana politik. Eksperimen ini bertujuan untuk mengembangkan obat yang dapat membuat orang tetap terjaga tanpa tidur selama berhari-hari. 5 narapidana dipilih untuk eksperimen ini. Mereka semua adalah pria yang sehat dan kuat, dengan usia rata-rata 25 tahun. Mereka ditempatkan di sebuah ruangan kedap suara yang dilengkapi dengan kamera dan peralatan medis. Sebuah gas perangsang dipompakan ke dalam ruangan untuk mencegah narapidana tidur. Pada awalnya, narapidana ini merasa baik-baik saja. Mereka bisa tetap terjaga dan melakukan aktivitas seperti biasa. Namun, seiring berjalannya waktu, efek samping dari gas tersebut mulai terlihat. Narapidana ini mulai mengalami halusinasi dan paranoia. Mereka juga menjadi agresif dan mudah marah. Pada hari ke-15, salah satu narapidana mulai mengamuk. Dia menyerang 2 narapidana lainnya, menyebabkan mereka terluka parah. Para ilmuwan terpaksa menggunakan gas bius untuk menangkapnya. Pada hari ke-25, 2 narapidana lainnya mulai mengamuk. Mereka berhasil melarikan diri dari ruangan, tetapi kemudian terbunuh oleh sipir penjara. Narapidana terakhir bernama Abigail masih bertahan. Dia menjadi semakin agresif dan tidak dapat dikendalikan. Para ilmuwan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri eksperimen. Mereka membuka pintu ruangan dan melepaskan Abigail. Abigail menyerang para ilmuwan, membunuh mereka semua kecuali 1. Narapidana yang selamat, yang tidak disebutkan namanya, berhasil melarikan diri dari ruangan. Dia menceritakan kisahnya kepada dunia, tetapi tidak ada yang percaya kepadanya. Cerita selanjutnya, Jelangkung. Pada suatu malam yang gelap gulita, 5 orang remaja sedang berkumpul di sebuah rumah kosong. Mereka adalah Angga, Aulia, Bagas, Bening, dan Caca. Mereka sedang bermain jelangkung, sebuah ritual mistis yang konon dapat memanggil arwah dari alam baka. Angga adalah orang yang paling bersemangat untuk bermain jelangkung. Dia sudah lama ingin mencoba ritual ini, tetapi teman-temannya selalu menolak. Namun malam itu Angga akhirnya berhasil membujuk teman-temannya untuk ikut bermain. Mereka membuat boneka jelangkung dari batu, kelapa, dan tongkat kayu. Kemudian mereka mengucapkan mantra untuk memanggil arwah. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Boneka jelangkung itu mulai bergerak-gerak. Mereka semua terkejut dan ketakutan. Apakah ini benar-benar arwah? Tanya Aulia dengan suara gemetar. Aku tidak tahu, jawab Angga. Tapi kita harus segera menghentikannya. Mereka mencoba untuk menarik boneka berjelangkung itu, tetapi boneka itu tidak mau lepas.
boneka itu semakin bergerak-gerak dengan liar. "Ayo kita lari!" teriak Bagas. Mereka semua berlari keluar dari rumah kosong itu. Mereka tidak berani melihat ke belakang. Keesokan harinya mereka semua berkumpul kembali untuk membicarakan apa yang telah terjadi. Mereka masih tidak percaya bahwa mereka telah memanggil arwah. "Aku yakin itu bukan arwah," kata Bening. "Mungkin itu hanya ilusi." "Tapi bagaimana boneka itu bisa bergerak sendiri?" tanya Caca. Mereka tidak bisa menemukan jawabannya. Mereka hanya bisa berharap bahwa itu hanya sebuah kebetulan. Malam itu Angga kembali ke rumah kosong itu sendirian. Dia ingin menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Dia kembali ke tempat mereka bermain jelangkung. Dia menatap boneka jelangkung itu dengan ngeri. Dia mengambil boneka jelangkung itu dan melemparnya ke api. Boneka itu terbakar dengan cepat. Angga berjongkok di depan api dan menatapnya dengan penuh tekad. "Aku bersumpah aku akan menghentikanmu," kata Angga. "Aku akan melindungi teman-temanku." Sejak saat itu Angga tidak pernah lagi bermain jelangkung. Dia tidak ingin mengalami hal yang sama lagi. Namun dia tidak pernah melupakan apa yang telah terjadi. Dia selalu merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Angga benar-benar berhasil menghentikan arwah itu. Arwah itu terbakar bersama dengan boneka jelangkung. Angga merasa lega dan bahagia. Dia yakin bahwa dia telah melindungi teman-temannya. Namun kebahagiaan Angga tidak berlangsung lama. Sebulan kemudian Angga mulai mengalami kejadian-kejadian aneh dan mengerikan. Dia sering mendengar suara-suara yang tidak ada, melihat sosok-sosok yang menyeramkan, dan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Angga tidak tahu apa yang terjadi. Dia mulai merasa takut dan putus asa. Dia tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Suatu malam Angga sedang tidur di kamarnya. Tiba-tiba dia terbangun karena mendengar suara bisikan di telinganya. Angga terkejut dan ketakutan. Dia membuka matanya dan melihat sosok seorang wanita berdiri di samping tempat tidurnya. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna putih. Rambutnya panjang dan hitam, wajahnya pucat dan matanya kosong. "Siapa kau?" tanya Angga. "Aku adalah arwah yang kau panggil," jawab wanita itu. "Kau telah mengunciku di sini dan aku tidak bisa pergi." Angga tidak tahu harus berbuat apa. Dia ketakutan dan tidak bisa berpikir jernih. "Tolong," kata wanita itu, "bebaskan aku." Angga tidak tahu bagaimana cara membebaskan wanita itu. Dia hanya bisa menatapnya dengan ngeri. Wanita itu menatap Angga dengan mata yang penuh kesedihan. "Kau telah membunuhku," kata wanita itu, "dan sekarang aku akan membalas dendam." Wanita itu kemudian menghilang. Angga duduk di tempat tidurnya, gemetar ketakutan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Salam sehat dan bahagia selalu.